Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Selamat pagi Lause Mardiana. Pagi Lause Yentri. Apa kabarnya Lause? Baik, sehat, sukacita. Yeay, selamat pagi adik-adik semuanya. Halo, pagi semuanya adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Mereka jawab tuh katanya baik, senang, sukacita. Oh ya? Lagi liburan. Oh, lagi liburan. Kira-kira Iya. Lause, kalau lagi liburan mereka ngapain aja ya? Ada yang main. Oh ya? Ada yang nonton. Oh ya, asik deh. Iya. Ada yang jalan-jalan Ada yang juga. jalan-jalan. Nah, tapi adik-adik, sekalipun kita lagi libur Iya. sekolah, kita tetap datang kepada Tuhan. Kita tetap mau beribadah kepada Tuhan. Nah, Lause dan adik-adik semuanya, pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau muji Tuhan. Kita sikap yang sopan sekalipun di rumah masing-masing dengan cara online. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau katakan pujian bersama-sama, Bapakku datang padamu. Naikkan
Mari adik-adik, kita mau lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surgawi, pagi hari ini kami kembali lagi datang kepadamu Tuhan, kami merendahkan diri, kami bersyukur untuk kasih, kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai semuanya adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Iya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, kalau malam hari siapa yang suka lihat bulan? Saya Lausa. Siapa yang suka lihat bintang? Saya. Indah kan? Nah, siapa yang ciptakan semuanya itu? Tuhan. Tapi kasih Yesus lebih indah dari semuanya itu. Yuk adik-adik, yuk semangat kita memuji Tuhan ya. Dengan pujian kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ayo ikutin gerakan Lausa ya. Ya, semuanya kita berdiri ya. Berdiri semuanya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ayo adik-adik lebih semangat lagi. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ayo lebih semangat lagi adik-adik. Yuk tepuk tangan yuk. Dengan sukacita kita memuji Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Yuk sama-sama lagi. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita masih tetap mau bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau goyang-goyang, kita mau bertepuk tangan, kita mau menari buat Tuhan. Kita mau katakan, oh sukacitaku. Yuk semuanya yuk tepuk tangan. Yuk goyang-goyang tepuk tangan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini
penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Yuk adik-adik, kita tetap bersuka cita. Kita mau ulangi pujian ini sekali lagi. Semuanya tepuk tangan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Yeay, silakan duduk. Siapa yang sudah keringat nih? Siapa yang sudah capek memuji Tuhannya? Ya, kita di sini Lasa-Lasa sudah ngap-ngap ya. Keringatan pakai masker. Tapi buat Tuhan selalu suka cita. Nah, adik-adik, siapa yang tahu yang menciptakan semua yang ada di dunia ini, termasuk kita? Siapa ya? Siapa ya Lasa ya? Pasti Tuhan Yesus. Iya betul. Iya. Semua Tuhan ciptakan. Hari pertama sampai hari berapa Lasa? Hari ke-6 Lasa. 6. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita melalui sebuah pujian lagu penciptaan. Sambil kita mengingat Tuhan menciptakan dunia ini dari hari pertama sampai hari ke-6. Dengan sikap yang sopan, kita menyanyikan pujian ini sambil mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyertai.
Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya duduk yang baik. Hai adik-adik, kembali lagi nih sama Lause. Nah, nih, coba lihat di tangan Lause ada apa nih? Coba, ada yang tahu nggak ini apa? Wah, ini warnanya kuning. Terus bentuknya seperti ini, apa ya ini kira-kira? Nah, ini mainan burung yang Lause buat dari kertas origami. Nah, adik-adik di sini ada nggak yang pernah buat burung kayak gini nih? Pakai kertas origami. Ada nggak? Yang ada coba angkat tangannya. Nah, adik-adik, Lause yakin pasti adik-adik pernah coba membuat mainan burung ini seperti Lause. Bikin mainan burung ini nggak mudah loh adik-adik. Butuh kesabaran dan ketelitian supaya hasilnya rapi dan bagus nih, kayak punya Lause nih, rapi dan bagus. Nah, nanti setelah selesai sekolah minggu, adik-adik bisa coba buat mainan burung dari kertas origami ini. Sekarang waktunya adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang akan Lause sampaikan buat adik-adik semua. Tapi sebelumnya Lause mau ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan dan tutup matanya. Yuk, lipat tangan dan tutup matanya. Lause pimpin kita semua berdoa. Adik-adik ikuti dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami semua berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin Lause dan adik-adik semua untuk memperhatikan firman yang akan disampaikan. Pimpin hati dan pikiran kami biar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi Lause bisa buat mainan burung dari kertas origami. Nah, sekarang Lause mau ceritain satu sosok yang bisa menciptakan segala sesuatu dan bisa membuat apapun yang Lause dan adik-adik gak bisa buat. Siapakah sosok ini? Ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu gak sebelumnya? Nah, Lause coba kasih clue buat adik-adik ya. Nih, clue-nya adik-adik semua dan juga Lause termasuk ciptaannya. Nah, kalau Lause udah kasih clue ini, pasti adik-adik tahu siapa coba sosok ini. Siapa coba? Ayo. Betul. Sosok ini adalah Tuhan. Nah, gak cuma menciptakan Lause dan adik-adik semua, tapi Tuhan juga menciptakan seisi dunia. Sungguh luar biasa ya, kisah penciptaan alam semesta ini. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia membuat berbagai hal dari yang ada. Misalnya, contoh kursi dan meja. Nah, manusia membuat kursi dan meja itu hasil dari kayu. Kayu yang digergaji, dipotong, dipaku untuk menjadi kursi dan meja. Seperti di rumah adik-adik, di sekolah adik-adik, banyak sekali ada kursi dan meja. Tapi meskipun manusia bisa membuat kursi dan meja, tapi manusia tidak bisa menciptakan kayu atau kayu yang dari pepohonan. Manusia tidak bisa menciptakan pepohonan karena yang menciptakan pepohonan adalah Tuhan. Sedangkan manusia bisa menanam pepohonan. Nah, ngomongin soal ciptaan nih adik-adik, pasti ada yang tahu dong nama manusia yang pertama Tuhan ciptakan. Siapa coba? Ayo, langsung mendengar suaranya. Siapa nama manusia yang pertama kali Tuhan ciptakan? Ada yang tahu? Pasti semuanya tahu. Siapa? Adam, betul. Nah, berbeda dengan ciptaan yang lainnya.
Adam tidak dibuat dengan sekedar berfirman, melainkan Tuhan membentuknya dari debu dan tanah dan memberikan nafas kehidupan kepadanya. Oleh karena itu manusia adalah ciptaan Tuhan yang lebih mulia dari ciptaan yang lainnya. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden yang Tuhan ciptakan sangat indah. Wah, kebayang ya adik-adik kalau adik-adik pernah membaca kisahnya betapa indahnya Taman Eden ini. Nah, keistimewaan manusia ialah memiliki kemampuan untuk mengerti kehendak Allah. Sebab manusia nih diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi adik-adik semuanya dan Lause nih diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Semuanya pastinya cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Nah, saat itu Tuhan memberi perintah kepada si Adam ini nih adik-adik. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi ada satu pengecualian nih adik-adik. Ada pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Ada yang tahu pohon apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Nah, Tuhan memperingatkan supaya Adam dan Hawa tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Nah, adik-adik sebagai manusia ciptaan Tuhan nih, kita harus ingat nih adik-adik bahwa kita juga nih ditugaskan untuk memelihara alam semesta dan menaati larangan Tuhan. Bagaimana ya caranya menaati larangan Tuhan? Bagaimana caranya kita sebagai manusia yang diciptakan istimewa menjaga keistimewaan kita yang telah Tuhan berikan kepada Lause dan adik-adik semuanya. Nah, kita bisa tunjukin keistimewaan kita nih dengan sikap taat pada Tuhan dan menjauhi larangannya. Karena apa adik-adik? Karena kita diciptakan oleh Allah. Maka bukan produk dari peristiwa-peristiwa alam atau berasal dari proses evolusi. Nah, adik-adik yang suka nonton atau baca-baca pasti tahu nih tentang evolusi. Nah, banyak yang bilang kita itu hasil dari evolusi. Ternyata tidak ya adik-adik. Allah menciptakan kita, yang berarti kita adalah ciptaan dan sepenuhnya bergantung kepada Dia. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yuk, sama-sama Lause mau ajak adik-adik semua buka Alkitabnya. Kita mau baca Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ke-27. Yuk, Lause mau ajak adik-adik buka Alkitabnya yang sudah disiapkan. Sekarang buka Alkitabnya. Lause tunggu ya. Ayo, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Udah pada ketemu semuanya? Udah pada ketemu semuanya? Yang udah katakan yes. Udah pada ketemu? Sip, bagus. Nah, sekarang Lause mau bacakan buat Lause dan adik-adik semuanya. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Nah, apa artinya untuk kita sekarang nih adik-adik?
manusia dapat memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Tidak seperti binatang, manusia diberi pikiran, emosi, dan kepribadian, dan kehendak untuk memutuskan. Manusia juga diberikan kerohanian, yaitu hati kita yang memberi kesadaran untuk mencari, mengenal Sang Pencipta manusia dan menyembah Allah. Memang gambar dan rupa Allah ini telah rusak adik-adik karena dosa manusia, yaitu Adam dan Hawa. Adik-adik tahu kan dosanya apa? Yaitu melanggar apa yang Tuhan ingatkan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Memang gambar dan rupa Allah ini telah rusak karena dosa manusia. Tetapi melalui iman, melalui iman nih adik-adik, melalui iman kepada Yesus Kristus, kita yang berdosa nih, yang awalnya berdosa, telah diselamatkan. Hati kita diperbaharui, kita dapat memiliki hati Tuhan. Bila kita taat dan setia kepada Tuhan, kita dapat menyaksikan gambar dan Tuhan kembali. Karena manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, maka manusia layak dihormati dan dihargai. Nah, adik-adik, di sini adik-adik, siapa yang suka menghormati dan menghargai teman-temannya atau menghormati orang tua? Ayo, siapa? Siapa di sini yang di rumah taat kepada orang tua, kepada teman menghargai, tidak suka menyakiti teman, tidak suka membuli teman? Nah, itu salah satu taat, salah satu bukti taat dan hormat kepada Tuhan yang bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, seperti teman-teman dan orang tua. Kita diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki atau perempuan ya adik-adik. Adik-adik ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kita di semuanya diciptakan Tuhan cantik dan ganteng. Nah, masing-masing dengan tugas istimewa juga, yaitu kita mewakili Allah dengan tugas memelihara ciptaannya nih adik-adik. Meneladani seperti Allah untuk mengembangkan potensi dan karunia yang diberikan Tuhan. Nah, jadi setiap adik-adik ini Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan potensi, Tuhan berikan talenta. Nah, adik-adik di sini siapa yang punya talenta menggambar atau talenta menyanyi atau bermain musik? Nah, itu keistimewaan juga tuh yang Tuhan berikan, talenta kepada setiap adik-adik dan juga Lause. Nah, jadi kita dapat belajar dan bertumbuh untuk mengembangkan potensi dan karunia yang Tuhan berikan, supaya kita dapat menaklukkan alam semesta ini juga nih adik-adik. Seperti contohnya Bapak dokter Tuhan beri karunia untuk bisa belajar, untuk bisa menemukan vaksin, yang akhirnya nanti vaksin ini dipakai banyak orang untuk apa? Untuk menyelamatkan dari virus corona. Wah, itu salah satu keistimewaan yang Tuhan berikan ya. Dokter yang bisa menemukan vaksin untuk menyembuhkan banyak orang. Nah, contoh lainnya lagi, orang yang diberikan karunia untuk bertani. Wah, ini juga tanggung jawab yang besar, seperti tanggung jawab yang diberikan kepada Adam dan Hawa untuk mengelola hasil bumi. Nah, bertani menjadi salah satu bukti saat ini bahwa Tuhan mempercayakan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan maupun ternak kepada manusia. Dan setiap manusia yang sudah diberikan keistimewaan oleh Tuhan bisa menjadi berkat satu sama lain bagi orang-orang di sekitarnya. Seperti adik-adik juga, adik-adik bisa menjadi berkat bagi sesama di sekitar maupun orang tua di rumah nih adik-adik. Nah, sebagai manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar rupanya, sudah sepatutnya kita taat dan memuji dan menyembah Sang Allah Pencipta. Allah telah memilih kita dengan cara menebus kita dari dosa, dari hidup yang sia-sia. Pemazmur dengan keheranan mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Karena itu apapun yang kita lakukan seharusnya menjadi ucapan syukur kita kepada
Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi adik-adik dan Lause semua, kita harus bersyukur nih, karena Tuhan kita semua diciptakan istimewa. Sekarang tinggal Lause dan adik-adik menunjukkan sikap taat dan setia nih kepada Tuhan ke dalam kehidupan kita. Oke adik-adik? Nah, sekian nih firman yang mau Lause sampaikan pada adik-adik. Tapi sebelumnya Lause mau ajak kita semua menghafal satu ayat. Nah, apa nih ayatnya? Yuk buka kembali Alkitabnya. Lause mau mengajak kita menghafal ayat Kejadian 1 ayat 27a. Tadi sempat kita baca bersama-sama ya. Tapi kali ini Lause mau ajak kita semua untuk menghafalnya. Yuk dibuka. Lause tunggu, kita buka. Oke, siapa yang udah membukanya angkat tangan? Sip, memang anak-anak sekolah minggu hebat-hebat ya. Oke, Lause akan bacakan buat kita semua ya. Kejadian 1 ayat 27 yang A. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Menurut gambarnya Allah. Maka Allah menciptakan manusia. Nah, adik-adik bisa membacanya lagi dan menghafalkannya di rumah. Oke adik-adik? Siap? Bagus kalau begitu adik-adik. Nah, sekarang Lause mau pimpin kita dalam doa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Ikuti Lause ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Dan biarlah melalui firman ini kami semua belajar taat, bersyukur, dan memuliakan Engkau sebagai anak-anak Tuhan yang istimewa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami pagi ini. Mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Adik-adik, kita memberikan persembahan ya kepada Tuhan. Nah, bisa juga melalui rekening gereja. Nanti boleh diminta tolong sama papa mama ya. Atau bisa juga langsung diberikan di gereja. Berikan yang terbaik buat Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, mari saatnya kita akan membuat aktivitas. Adik-adik, sekarang sediakan kertas gambar atau kertas yang lainnya. Kemudian, sediakan pensil dan juga pensil warna. Sekarang, kalau sudah siap, adik-adik pergilah bercermin di cermin yang ada di dalam rumahmu. Lihatlah dirimu, perhatikan dengan baik. Nanti setelah adik-adik memperhatikan dengan baik, adik-adik mulai menggambar diri sendiri. Seperti ini. Nah, ya, pasti gambarmu berbeda-beda. Lause mengatakan bahwa setiap kamu berbeda satu dengan yang lain, unik dan tidak ada yang sama. Selamat mencoba. Sampai bertemu di aktivitas berikutnya. Adik-adik jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi lewat Google Meet. Nah, adik-adik, walaupun ini masa liburan, jangan lupa menjaga kesehatan ya. Adik-adik kan sudah naik kelas di sekolah. Di sekolah minggu juga
kita akan naik kelas adik-adik. Adik-adik pasti senang. Selamat ya buat adik-adik semuanya. Lausanya naik kelas juga ya. Lausa juga naik kelas. Oke lah. Nah adik-adik, selama masa liburan jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan berkati. Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati semua.